Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita kembali ke dunia politik yang semakin hangat saja, bahkan panas, terutama setelah Ibu Mega Soekarno Putri dalam Raker PDIP tanggal 1 Oktober lalu mengatakan bahwa tidak ada keinginannya untuk menjodohkan Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jadi keinginan siapa ini? Kedua-duanya kata dia sudah punya pacar, tapi orang-orang seperti mengatakan bahwa sudah setuju, sudah oke untuk menjodohkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Kata Ibu Mega, kata siapa ini? Saya di rumah sampai berpikir, siapa yang bikin ini? Maka dia menegaskan, tidak ada itu. Tidak ada dua poros. Yang ada menjadi 3 poros. Artinya Anies Baswedan Caimin dari PKB yang didukung oleh Nasdem, PKB dan PKS menghadapi 2 pasangan lain, yaitu Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang sudah 3 kali nyapres dan gagal. Ini didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, dan Garuda. 6 partai. Kemudian ada Ganjar, entah nanti berpasangan dengan siapa, ya didukung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Di masyarakat ini lebih menyenangkan karena polarisasi tidak akan menjadi sekeras 9 tahun terakhir ini yang tidak habis-habis permusuhannya. Nah, saudara sekalian, keinginan memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo disinyalir adalah keinginan Jokowi, presiden kita, yang menyatakan memang mau cawe-cawe dalam urusan ini. Itu pernyataan jujur dan tidak pernah dilakukan oleh presiden yang manapun ketika menjelang akhir masa jabatannya. Tapi Presiden Jokowi berani, demi negara dia akan cawe-cawe. Dan sekarang dia dianggap sudah melakukan segala cara untuk menghalangi pasangan yang tidak dikehendakinya, yaitu Anies Baswedan, dengan cara mempereteli
partai-partai pengusungnya. Dan ini berhasil membuat Demokrat akhirnya keluar dari partai pengusung Anies. Karena Anies memilih Caimin dengan perhitungan yang berbeda dengan perhitungan AHY. AHY awalnya memang ingin kembali ke dalam poros itu. Tapi kemudian entah bagaimana siapa yang mendekatinya, akhirnya SBY menemui Prabowo. Dan apa yang terjadi kemudian? Ibu Megawati semakin garang melawan ini. Berkumpul di situ di antara para pendukung Prabowo itu adalah Prabowo yang tidak disenangi oleh Megawati, Soekarno Putri dan Gerah Soekarno ini. SBY yang sudah lama dimusuhinya, yang sebetulnya sudah coba-coba mendekat dan sudah hampir berhasil, tapi kemudian bergabung ke situ. Dan kemudian ada Kaisang yang bergabung ke PSI yang tidak disenangi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena ini dianggap bagian dari embalelo itu. Dulu Ganjar sudah diperingatkan untuk tidak embalelo dan Ganjar siap disanksi. Tapi Ganjar tidak mendapat hukuman yang keras dari Ibu Mega. Tetap dipegangnya dan dikasih gelar sebagai petugas partai lagi. Sehingga dia dicerabut dari tangan Presiden Joko Widodo. Dan permusuhan ini menjadi semakin kentara di masyarakat. Dan apabila keadaan terus begini, maka dapat dipastikan Presiden Jokowi pun tidak akan diampuni oleh Ibu Megawati Soekarno Putri karena dianggap embalelo. Maka pernyataan di Rakernas PDIP 1 Oktober lalu adalah pukulan keras yang kedua kepada Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pukulan keras pada saat ulang tahun PDIP yang ke-50 dengan pernyataannya tidak ada periode ketiga buat Jokowi dan tidak ada tambahan waktu, sehingga pupus keinginan 3 periode itu yang dianggap sudah diusahakan luar biasa, tapi gagal gara-gara Megawati. Dan sekarang perseteruan Megawati dengan Jokowi, SBY, Prabowo, Kaisang, PSI itu menjadi sangat terang-terangan. Maka pertarungan akan menjadi makin seru. Kalau Ganjar nantinya terus-terusan mepet dan dibawa kemana-mana oleh Presiden Jokowi, disandingkan terus dengan Prabowo Subianto yang tidak dikehendaki oleh Ibu Mega, maka bukan tidak mungkin Ganjar pun akan dibuang oleh PDIP. Dan PDIP yang memang hak prerogatif menentukan capres dan cawapresnya, tidak memerlukan koalisi dengan partai lain, akan mengambil yang lain. Mungkin saja Megawati akan menjodohkan Puan Maharani dengan Rizal Ramli. Kenapa tidak? Ini yang dikehendaki oleh gerakan perubahan, oleh gerakan akar rumput. Kenapa tidak? Dan Megawati adalah seorang petarung yang sudah kita kenal lama, tidak ada takutnya. Dan dia membawa PDIP memenangi pemilu sejak reformasi sampai terakhir, terus memenangi ini. Jadi tangannya adalah tangan yang kuat, tangan yang luar biasa. Tapi Puan Maharani mungkin dengan sengaja disuruh tidak banyak bicara.
Itu sebuah strategi. Nah ini pada gilirannya nanti ya mungkin saja ya kalau bukan berpasangan dengan Rizal Ramli, mungkin saja akan mengambil yang lain, misalnya Ketua Umum Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Jadi ini kalau kita lihat siapa yang mendukung Prabowo ini adalah Gerindra, ya, Gerindra, Golkar yang tidak akan menggunakan mesin politiknya untuk memenangkan Prabowo karena merasa sebetulnya punya calon sendiri dan dipaksa untuk mendukung Gerindra, mendukung Prabowo oleh penguasa yang menguasai aspek hukum yang membuat Erlangga terpaksa mengurungkan niatnya untuk maju. Yang tidak akan juga berbuat banyak buat Prabowo adalah PAN. Pendukung PAN lebih seret kepada Anies. Gerindra akan sendirian. Golkar akan bersama, ya pendukungnya akan lebih banyak ke Anies. Kemudian Demokrat tidak punya pilihan lain. Dia akan mendukung Prabowo. Tapi sebagian lagi akan mengambil sikap abstain. Lalu PBB tidak bisa dihitung suaranya. Dan Partai Garuda apalagi. Nah ini konstelasi yang sebetulnya membuat Prabowo akan nampak lemah walaupun didukung oleh 6 partai. Dan kalau dia tidak bisa berpasangan dengan Ganjar, karena Ganjar dikehendaki oleh PDIP yang pemenang pemilu ini punya suara 20% lebih menjadi capres, bukan cawapres. Nah, bila Prabowo akhirnya misalnya mengambil Erick Thohir yang di bidangnya sendiri BUMN yang dipimpinnya tidak kinclong, banyak yang rugi, menyusahkan rakyat, Pertamina naikin terus BBM, PLN naikin listrik, maka orang cuma melihat Prabowo dan Erick cuma sebagai orang-orang yang mirip Ahok saja, bikin susah. Ini apalagi dia tidak punya tim yang mampu mengambil hati para pendukungnya yang lama, sudah telat. Jadi yang tersisa buat Prabowo sebetulnya mengambil Mahfud MD untuk mengimbangi Caimin. Jangan sampai diambil lagi. Tapi kalau diambil duluan oleh Ganjar, wassalam Prabowo. Nah Ganjar, bila dia dibuang, kemana dia lari? Dia kembali ke Madi, kembali jadi gubernur Jateng saja. Nah saudara-saudara sekalian, keadaan ini belum final. Kita akan lihat kelanjutannya. Tapi kelanjutan ini ada batas waktunya karena sekarang kita sudah berada di bulan Oktober. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.